guys, balik lagi ke channel Bass Clemens. Masuk ke babak yang ketiga antara Aura dan Genflix. Tadi di match kedua tuh ya gila ya, 34 menit ya gamenya ya. Itu kalau kalian yang belum nonton, lihat video yang sebelumnya tuh, cek aja tuh ya, itu pertandingan, salah satu pertandingan yang tergila ya, bolak-balik. Mau di comebackin lagi. Dan kita lihat kali ini Genflix akan ngeban Digi dan juga Nana, sementara Aura akan ngeban Grok ya. Grok yang tadi dipakai sama seorang Phoenix ya, walaupun kayak awal-awal mati ditangkap terus sama kena Bruno, tapi lama-lama kelamaan makin keras dan itu benar-benar ngebantu banget buat team fight. Jadi kita lihat apakah Genflix di sini bakal masih menggunakan cara yang sama dengan Bruno, dengan Uranus, dan dengan apa lagi tuh tadi itu guys ya. Dan tadi menurut gua salah satu kelebihan daripada Aura adalah karena Aura megang Kaja pada saat tanknya tuh pengen bukain apa ya istilahnya, bukain map, itu bisa ditarik sama Kaja terus langsung digesek-gesek sama Kari gitu istilahnya guys ya. Jadi mungkin kayak late game tadi Rina Semi juga nggak bisa datang pakai Leomord ya, disembur-sembur tuh sama Valir. Dan kita bakal langsung fokus aja langsung ke babak ketiganya guys ya. Di sini Link sama Grok bakal menjadi pilihan band yang pertama kali. Genflix ini bakal ngamanin Selena dulu sepertinya buat Clay. Varsha masih kebuka, Valir masih kebuka. Valir menurut gue salah satu penyelamat dari tim Aura tadi. Kalau misalkan mereka mau menggunakan lagi Valir di sini mungkin adalah hal yang tepat ya. Kita bakal lihat ini kali ini Aura akan menggunakan Bruno-nya, dan kemungkinan di sini Watt bakal menggunakan apa nih? Nggak tahu ya. Apakah dia bakal gunain one-one atau mereka bakal menggunakan Selenanya di tengah dulu, one-one-nya biarin ke arah late game aja. Tapi tentunya di sini Aura dengan pick Bruno itu biasanya bakal bermain lebih ricuh sih ya, lebih ricuh di sini. Varsha dan Valir bisa menjadi pilihan, atau mungkin nanti kalau misalkan sampai nggak diambil Genflix, beranikah Genflix ngambil Varsha dan Valir sekaligus ya, 3 support langsung diamankan. Tapi sepertinya Valir yang akan jatuh ke tangan Clover seperti yang bakal dimainkan lagi. Varsha terbuka di sini, Chow terbuka, Akai terbuka, dan kayaknya untuk late game itu mau gimana pun kayak Akai itu nyebelin sih kalau untuk late game. Dan Uranus di sini bakal diamankan sama Kido, 3 game 3 Uranus. Di sini Watt akan mengamankan one-one. Ya di sini pertanyaannya apakah one-one-nya bakal double buff atau enggak. Karena one-one itu jujur aja kalau buat dijadiin hyper carry, mungkin gue belum pernah lihat, tapi kalau feeling gue dijadiin hyper carry itu bakal agak sedikit lambat. Karena istilahnya kalau Bruno itu damage-nya burst banget. Kalau one-one itu istilahnya butuh item lah buat attack speed cepat ya, terus ultinya lama gitu ya buat nyalahin stacknya segala macam. Itu bakal butuh waktu. Jadi kita bakal lihat aja permainan seperti apa nih yang akan ditunjukkan sama anak-anak Genflix ya setelah dia menjatuhkan pilihannya sama one-one. Dan kita bakal lihat ada Kufra yang akan dipick sama anak-anak Aura di sini. Mungkin ya, mungkin juga tidak, kita belum tahu. Dan Kaja sebetulnya masih kebuka lebar di sini kalau misalkan mereka mau bermain Kaja. Tapi Kaja itu ya ini guys ya, kalau pakai flame shot, Kaja pakai flame shot ketemu Selena, itu sekali kena lele itu bakal susah buat kabur, karena kalau udah kena lele terus di flame shot mau kaburnya gimana kan. Kaja itu kan sekarang juga skill 2 nya tuh nggak nambah movement speed ya, beda sama yang dulu. Dan kali ini Genflix akan langsung nge-ban Kajanya karena nggak diambil, dan Tamus akan tetap menjadi pilihan pertama buat Godiva di sini. Dan ban bakal dilakukan lagi sama anak-anak Aura. Di sini anak-anak Genflix mungkin masih butuh satu sisi, mungkin entah dari Chow, entah dari Akai, entah dari Jowhead, itu bakal dibutuhkan mungkin sama anak-anak Genflix. Dan di sini Aura berkesempatan buat nge-ban satu. Jadi kita lihat itu dengan kekalahan yang tadi ya, win rate Chow 100% daripada Fredo bakal dipatahkan di turnamen ini. Kayak udah 3 kali main, 3 kali menang. Game keempat lawan Aura, game 34 menit harus kalah. Jadi kayak Chow-nya bakal di-ban di sini kali ini. Dan Aura bakal ngamanin satu hero di sini. Mungkin Jowhead, mungkin Akai ya. Karena Akai tadi benar-benar ngebantu banget untuk di game nomor 1 buat anak-anak Genflix Aerowolf sendiri. Dan di sini sebetulnya kalau misalkan mau diomong ya, Uranus Kido melawan Granger mungkin lebih melawan Bruno mungkin lebih enak ya dibandingin dia lawan Kari. Karena Kari itu istilahnya tuh mau dibikin apa aja tuh kayak kerasnya luar biasa. Tapi kalau misalkan Bruno, mungkin late game Uranus ini bakal sedikit susah di take down sih. Ya. Kalau misalkan itemnya udah lengkap gitu istilahnya, kayak Uranus ya udah di menit 25 gitu. Itu Bruno pasti bunuh Uranus juga sulit, bukan hal yang mudah guys. Dan kita bakal lihat akan ada Jowhead di sini. Dan di sini Genflix sepertinya harus ngamanin Akai sepertinya. Kalau misalkan sampai nggak dia ngamanin Akai, ini bakal kayak susah buat initiate-nya.
Dan mungkin di sini bakal ada satu feeling gue bakal ada satu core lagi yang bakal dimainkan sama Clay. Soalnya nggak tahu ya apakah ini bakal ide yang tepat untuk menjalankan hyper carry dengan 1-1. Dan sepertinya betul. Sepertinya di sini bakal dilakukan hal yang sama, tapi mungkin di sini Selenanya ngambil buff. Mungkin gue nggak bilang pasti. Tapi feeling gue di sini Selenanya bakal ngebuff buat di early game, karena istilahnya apa ya, kalau 1-1 bisa secepat apa sih gitu di early game? Karena kita belum lihat buktinya ya. Orang selalu kalau main hyper carry pakai Granger, Kari, Bruno. Ini 1-1 kalau misalkan dia bakal dapetin 2 buff, ini mungkin menjadi yang pertama guys ya. Jadi kita bakal lihat Rinasmi akan masih bermain Leomord-nya. Dan gue berharap kali ini kalau Godiva pengen melakukan pressure, ya dia tuh berdiri di belakangnya Leomord guys ya. Berdiri di belakang creepnya Leomord, sehingga Leomordnya tuh nggak bisa farming. Karena kalau tadi tuh sebetulnya kayak Leomordnya tuh dikasih enak lah, karena dikasih farming, ya dia potong-potong dikasih creepnya, karena Leomord ya paling nggak harus nunggu level 4. Cuma tadi Leomordnya emang susah masuk karena langsung kayak istilahnya langsung diseret aja, atau misalkan langsung didorong sama Valier, jadi kayak masuknya susah. Di situ Kido lagi menjelaskan sepertinya ya taktiknya mau seperti apa. Dan di sini sepertinya bakal ada Clover dengan Lunox-nya ya. Jadi mungkin mereka akan bermain, wah ini kayaknya agak sedikit gimana nih ya, susah nih ya. Kita bakal bermain dengan adanya Lunox, dan Lunox bakal menggunakan Purify, Bruno akan menggunakan Purify, akan ada satu flame shot daripada Darkness di sini, daripada Clay akan menggunakan Flicker guys ya dengan Selenanya supaya mungkin nggak gampang keciduk. Tanpa panjang lebar lagi guys ya, daripada ntar game kelamaan, kita langsung saksikan saja ke dalam in game ya. Semoga jangan 30 menit lagi guys. Oke, kita lihat Rinasmi di sini akan langsung ke atas, sementara ya Selena seperti biasa bakal pasang trap kanan kiri. Kido di sini bakal coba bukain. Wah, Kido mati nih. Kido apakah mati di sini? Kita lihat akan langsung menggunakan ininya guys ya, Revitalize ya. Tapi kita lihat bisa diamankan gitu saja. Lunox yang nungguin, Phoenix yang nungguin, Godiva-nya nungguin ya. Mungkin tidak terexpect ya daripada seorang Kido. Dan di sini anak-anak Genflix sepertinya langsung mengambil langkah ini guys ya. Langkah apa istilahnya ya? Langkah ekstrim ya. Karena mereka udah kayak keciduk Kidonya, jadi mereka sepertinya wah, kita harus melakukan sesuatu bos ya. Akhirnya mereka mencoba merusuh, tapi kita lihat di situ juga dengan sangat pintar Johet sama Valier cicil dulu ya sampai nunggu Bruno-nya datang. Dan di sini Godiva akan langsung nge-clearing aja guys ya. Karena di sini Kido sudah terkena first blood terlebih dahulu, tentunya tidak terlihat baik di sini untuk Kido. Ya Kido kalau dari sisi farming pasti kalah awal-awal. Dan Uranus itu kalau misalkan kalah awal-awal, dia harus motong-motong sih guys ya. Karena istilahnya gimana, dia tuh clear-nya lebih lama daripada Tamus, jadi kayak dia punya kelebihan di defense, ya paling nggak dia harus motong pada saat akhirnya guys. Tapi mungkin kalau sekarang belum bisa ya, karena di sini kita lihat auranya udah dapat first blood, jadi Kidonya udah ketinggalan juga dari sisi level. Dan di sini benar-benar kayak Tamus mungkin damage-nya lebih besar kalau dalam sisi mendapatkan kelomang. Tapi bisa jadi ini direbut sama Kido, tapi kita lihat Godiva ya sesuai ekspektasi. Ya Godiva yang akan mendapatkan ininya guys, kelomangnya, karena emang damage daripada Tamus burst-nya lebih besar daripada Uranus. Dan kita bakal lihat di situ Watt akan langsung masuk ke arah dalam. Clover di situ akan bisa diamankan, belum level 4 di situ. Clover ya Watt-nya masih level 5. Watt-nya udah level 5, Clover-nya masih level 3. Dan kita lihat Watt di sini akan menggunakan 2 buff. Wih, luar biasa nih. Gue pertama kali lihat 1-1 digunakan seperti ini, dan 1-1-nya akan menggunakan Retribution guys. Tanpa perlunya ada takut. Karena di sini 1-1 emang kalau damage-nya udah besar banget. Dan tapi ini kalau misalkan cara bermain seperti ini ya, di sini menurut gua Genflix harus menangin sih di bawah menit 15 mungkin. Kalau misalkan sudah sampai menit 15, gua nggak tahu apakah damage daripada Watt bakal cukup untuk mengeratakan semua guys ya. Karena di sini istilahnya mereka punya Lunox yang punya daya tahan yang cukup tinggi pada saat ntar di late game juga. Terus mereka punya Bruno juga dengan Van Strong, punya Van Strong dengan Bruno-nya. Jadi pertanyaannya apakah di sini bisa diselesaikan dengan cepat ya, karena di sini kalau misalkan mereka main ini 1-1 hero late game, lebih late daripada Bruno, tapi di sini anak-anak Aura punya 2 hero ya, punya Lunox dan punya Bruno, jadi harus lebih cepat menurut gua. Pada saat itemnya udah mentok, itu nggak ada alasannya buat seorang Watt untuk nggak nyelesain game ini. Karena pada saat game yang nggak diselesain, ini bakal berat banget. Fredo, bakal mau jepit seorang Phoenix. Agak sedikit terlalu lama di situ delay yang diciptakan sama seorang Fredo ya, karena dia mungkin kayak jebret gitu kan. Kadang-kadang kan orang bagusnya itu emang nunggu stunnya tuh sampai selesai baru dia jepit kan, biar kayak efek stunnya tuh lebih istilahnya lebih lama. Dan di sini Kido akan melakukan pemotongan-pemotongan yang kemarin seperti dilakukan sama Rave yang kayak gini ya. Rave potong 2 lane, tapi itu kemarin Hayabusanya jadi
apa ya, Hayabusanya jadi gembel ya, karena emang dipotongin 2 land di situ daripada seorang Kido. Tapi di sini nggak masalah karena emang yang farmingnya cuma 1 hero aja. Yang farming itu hanya daripada one man. Jadi kalau melakukan pemotongan seperti itu nggak masalah. Tapi kemarin RRQ Senna kalau nggak salah dia ada Binks ya, ada seorang siapa namanya Rocket juga ya. Dan itu kesalahannya karena emang dia butuh 2 orang farming ya. Kalau misalkan Uranus yang motong 2 land ya tentu aja jadi gembel kan sisanya. Dan kita lihat di situ One masih mencoba untuk menjari stucknya sepertinya di sini. Kita lihat Godiva bakal dirusuh terus, bakal dihajar satu persatu, lompat di situ Van Strong bakal diincar double kill daripada One mau mencoba untuk triple kill, dilempar triple kill, apakah bakal mati daripada Awat nafsu banget. Wah maniak, satu lagi kah. Woi Wat sini Wat katanya. Waduh dibunuh sama Selenanya, tidak ada savage guys. Ya sepertinya mereka lebih memilih untuk gimana caranya end cepet ya, karena emang di sini pelajaran mereka adalah mereka harus end cepet ya. Dengan satu core seperti ini, itu tantangan terbesar mereka adalah gimana caranya mereka end secepat mungkin. Dan sejauh ini menurut gue baik banget apa yang dipertunjukkan sama anak-anak Genflix di sini ya, karena emang dalam menit keempat ini mereka dapetin 4 kill, dapetin turret tengah juga ya. Walaupun kita lihat turret sampingnya belum tersentuh guys ya. Jadi ini mungkin kayak harus cepat mereka rotasinya, harus gimana caranya mereka ngedapetin flame shot dilakukan sama Darkness. Tapi kita lihat daripada Awat dengan one-nya dia punya retribution istilahnya di sini ya. Dan kita bakal lihat Clay mencoba untuk mendapatkan jungle di situ. Karena kayak lu dapetin jungle musuh itu bukan hanya lu masalahnya lu dapet duit, tapi lu bikin musuhnya jadi lebih miskin gitu ya. Kido di situ mencoba nahanin, kalian lihat ya. Clover ini Awat hampir mati tuh. Kalau Clover bisa keluarin 1 skill lagi mati, tapi kita lihat masih delay seperti daripada Lunox. Dan di situ pengen savage tapi sayang sekali diambil sama Selena. Dan mungkin kayak mereka teriak, udah ambil aja kita yang penting itu menang ya, kita jangan main-main ntar jadi kalah lagi ya. Soalnya kalau dia tuh main-main ntar kalah kena hujat pasti ya. Makanya jangan main-main guys kalau di MPL itu guys, bisa dihujat kayak kalau macam-macam guys. Dan kita lihat di situ daripada Awat akan langsung mengambil buff birunya, Rinasmi akan mencoba nge-pressure terus. Dan Godiva di sini bakal mencoba mukul-pukulan sama Kido. Di sini Kido sepertinya udah lebih percaya diri ya, walaupun tadi udah diamankan di awal. Kita lihat dia berani tempelin Clover walaupun darahnya tinggal kayak udah kurang berapa ya tuh 2 baris, tapi teman-temannya lagi melakukan pressure. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin sama seorang Kido. Kalau misalkan mereka datengin Kido bagus ya. Bagus, berarti teman-temannya bakal dapetin objektif lebih cepat lagi, karena istilahnya mereka sibuk 2-3 orang ngejar ke arah Kido dan mereka melupakan. Waduh, Fredo langsung buka. Kita lihat apakah di sini bakal menjadi ide yang baik. Tapi sepertinya mereka hanya menginginkan turret di sini. Kido bakal dikejar, kita lihat akan ada Lele daripada Clay mencoba dilempar sama seorang Phoenix. Di sini Phoenix harus hati-hati dengan menggunakan Jawhead-nya. Jangan sampai dia pengen lempar Akai lagi-lagi dijepit nanti, karena itu kayak suatu malapetaka ya. 5.000 di sini perbedaan goldnya untuk sementara. Kido masih menjadi apa ya istilahnya, sandbag ya buat tim ya. Penahan damage paling besar. Karena Uranus itu emang buat apa ya, buat ngeluarin potensi maksimalnya dia harus kena hit. Karena pada saat dia nggak kena hit, dia nggak melakukan Dragon. Jadi kita lihat di situ Kido bikin pusing, Rinasmi melakukan split push, Awat melakukan turtle. Jadi semuanya tuh mendapatkan apa ya, objektif di sini. Kayak satunya ngebait, satunya turret, satunya turtle. Rekor game terpanjang dalam sejarah MPL di Indonesia masih dipegang oleh Elite 8 versus Bigetron di MPL 1 dengan 41 menit. Oh, jadi di sini adalah MPL terpanjang ini ya, terpanjang di season 5 guys. Tapi sepanjang sejarah tuh di season 1 guys, 41 menit. 41 menit tuh itu pasti zamannya si Spade tuh ya. Spade itu pasti Spade tuh. Kalau udah 40 menit itu mainannya ini nih, mainannya Spade dari dulu Elite 8. Dan kita bakal lihat Watt di situ bakal clearing terus ya. Perbedaan gold sudah menunjukkan di angka sekitar 7.000 ya. Jadi 1.000 gold per menit. 1.000 GPM guys. Kido mencoba untuk masuk ke sini, TB-in damage ya, nggak gitu sakit daripada Van Strong. Seperti yang gue bilang tadi, Bruno ini di late game mungkin ke arah Kido nggak gitu sakit. Ya beda sama Kari. Dari sini Watt sudah level 12 menuju ke level 13 di menit ke-7. Bukan farming tercepat ya, karena farming tercepat kalau nggak salah menit 9 level 15 ya kemarin. Di MDL guys. Kalau di MPL gue nggak tahu tuh yang paling cepat berapa. Coba komen di bawah ya. Berapa yang pernah kalian lihat level 15 tuh menit berapa? Ada nggak yang menit 7 atau menit 6 gitu udah level 15? Itu jago banget tuh kalau bisa kayak gitu. Kayaknya paling cepat sih menit 8 sih. Nggak ada bakalan lebih cepat dari menit 8. Dan kita bakal lihat di sini Akai mencoba untuk melakukan bukaan, tapi sepertinya masih menunggu
Apakah mereka bakal menunggu ke arah Lord? Apakah mereka udah bakal inisiasi? Karena di sini tinggal tersisa inhibitor turret aja guys. Jadi kalau bisa dibilang di sini semua jungle, semua buff yang di luar itu semuanya milik anak-anak Genflix, karena benar-benar dikunci di situ permainannya. Mereka ngelihat Uranus aja tuh nggak berani nge-damage ya. Karena di sini kita lihat mereka nggak punya kaja. Beda kayak game tadi. Game tadi tuh kalau anak-anak Genflix yang kemajuan tinggal disikat ya, tinggal ditarik gitu. Kalau sekarang tuh mereka harus johet istilahnya. Johetnya harus maju. Apalagi di sini kalau johetnya maju terus di cover sama Aka ya Uranus ya. Itu malah johetnya yang ntar jadi malah mati. Kita lihat di situ sudah ada 4 orang. Apakah akan dibuka di sini sama seorang Fredo? Fredo masih menunggu, mencari celah di sini sepertinya. Lele terkena. Kita lihat Kido masuk ke dalam dan kita lihat Clover bakal langsung dibunuh pertama kali, dijepit di sini daripada Johet ya. Johetnya sepertinya bakal mati. Double kill di sini. Oh enggak, masih 1 kill guys. Di sini Watt mencoba untuk masuk lempatin tembok, tapi kita lihat Kido masih bertahan, nggak dihit sama turret sama sekali, dan Regennya benar-benar menyelamatkan nyawanya. Watt di sini mencoba untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Turret didapatkan. Nah, ini rata nih. Ini rata nih. Watt bisa muter-muter suka dia nih. Watt bakal muter-muter suka dia. Langsung ulti. Kita lihat Watt harus turun di situ ultinya karena emang jarak daripada Darkness dan Van Strong agak sedikit terlalu jauh di situ. 1 orang di situ hanya down daripada Clay. Ya, sisanya masih hidup. Rinasmi di sini bakal datang. Phoenix apakah bakal dilempar di situ? Kita lihat Fredo langsung muterin ya untuk defensif di situ. Kido bakal diamankah? Kido Watt di situ bakal ditembak sama Clover. Kido bakal nutupin. Dan Kido di sini masih mempunyai regen yang cukup besar ya, kayaknya diamanin Oracle juga. Di sini Watt juga akan mengamankan Wing of Apocalypse-nya ya, supaya mereka bisa bertahan lebih lama. Jadi pada saat Watt ya darahnya tinggal sedikit tuh dia bakal menjadi jauh lebih keras gitu guys ya. Dan di sini Watt 702, sementara apakah bakal diamankan sama seorang Phoenix? Phoenix mencoba untuk dikejar terus Legendary di situ kita lihat, sementara Clover malah yang mendapatkan buff merah. Waduh, kena lelenya, tapi kita lihat tidak ada backup seperti di sana. Kalau misalkan ada combo Franco mungkin tambah gila tuh. Lord pertama di sini bakal diamankan sama Genflix Aerowolf tanpa adanya sepertinya perlawanan. Ya, di sini Godiva akan menggunakan Aegis ya, berbeda sama game tadi ya, dia menggunakan Vengeance sehingga bisa tahanin damage banyak banget. Sebetulnya gue nggak tahu apakah di sini lebih efektif pakai Vengeance atau pakai Aegis ya, karena sekarang semua Thanos itu pakai Vengeance guys kalau bisa dibilang. Dan kita lihat 9.600 di sini ya, farming daripada Awat bisa dibilang 2 kali lipat daripada Lunox ya, dan hampir 40% lebih dibandingkan sama Bruno. Dan mereka bakal melakukan push di sini. Turretnya sudah hilang di bagian tengah, dan tugas daripada Leomord sini harus menyamakan landing. Karena di sini kalau landing yang disamakan, atas ada Selena sama yang landing, bawah ada Leomord ya. Mereka agak sedikit mencar. Biasanya tuh kalau RRQ tuh ya, RRQ kalau misalkan lagi posisi defensif gini kan mereka tahu tuh ya, mereka bakal nyamain creepnya tuh ya. Kadang-kadang mereka suka nyulik ya, suka nyulik satu gitu. Itu yang berbahaya dari RRQ guys. Makanya kalau misalkan lawan RRQ ya lagi misalkan push sama Lord itu yang sendiri-sendiri tuh lagi ngedorong, itu harus hati-hati guys. Kadang-kadang dimakan sama mereka. Kita bakal lihat di sini apakah bakal dihajar. Kido akan menahan yang pertama kali. One di situ mencoba untuk masukin damage-nya guys. Apakah langsung ke arah turret? Tapi sepertinya di sini masih menunggu ya deh guys. Godiva bakal keluar. Watt udah muter-muter aja. Ultinya sepertinya bakal jalan. Darkness di situ bakal diamankan, dan kita lihat damage daripada Watt itu Van Strong aja tuh mau keluar aja di dalam turret aja. Itu kena ulti daripada Warman. Udah hampir mokat guys ya. Itu lagi di heal, kena ulti hampir mocos guys ya. Jadi gitu aja guys. Ya, game ketiga akhirnya dimenangkan dengan cepat, dengan sangat baik sama Genflix Aerowolf, dan dia tampil lebih kuat kali ini ya dengan Kido bermain tank dan single carry daripada Awat di sini, menunjukkan kelasnya. Jadi gitu aja, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Kleman. See you di pertandingan berikutnya.